Polisi. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kita dulu masalah pernikahan, di mana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan an-nikahu sunnati man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sementara ada suatu peristiwa pada zaman Rasulullah, seorang wanita yang bercerita bahwa dirinya dilamar oleh sepupunya. Kemudian wanita ini bertanya kepada Rasulullah, apa kewajiban saya sebagai seorang istri dikala kawin nanti. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, seandainya ada darah mengalir di tubuh sang suami, kemudian diusap ataupun dijilat dengan lidahnya, maka belum tuntas kewajiban seorang istri kepada suami tersebut. Nah, dalam hal ini dua hadis ini sang wanita ini kalau begini kewajiban seorang istri, maka saya tidak akan kawin, katanya. Sementara di hadis yang pertama tadi, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, maka seolah-olah Rasulullah, kalau memang kamu tidak mampu, tidak apa-apa, tidak kawin. Sementara kalau kamu tidak laksanakan sunnahku, maka kamu termasuk bukan golonganku. Kemudian yang kedua, satu masalah juga, kita menanggung 3 jenis sholat sunat. Misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, kemudian sholat qobliyah zuhur. Kita ingin memulai yang mana nih, yang 3 ini. Sementara untuk mengerjakan ketiga-tiganya ada suatu hal yang menghalangi. Misalnya kita takut luput dari sholat jamaah. Nah, niki apakah kita mendahulukan sholat sunat wudu atau tahiyatul masjid atau qobliyah? Nah, sementara kita takut luput untuk melaksanakan sholat jamaah di suatu tempat. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang hadis ini terdapat dari syarul ibad tentang toleransi Rasulullah. Nah, ini menunjukkan sebenarnya pada dasarnya Rasulullah sangat menekankan antina merarik selaku umatnya baik Hina maupun Muhammad. Dasar hukumnya adalah sunnah. Lalu dengan sebab arahan targhib dan tarhib, maka lebih bagus merarik daripada dia. Namun tetap dalam kelonggaran tentang maslahah madarat. Apabila kira-kira ini merarik arak yang dimudaratkan, maka lebih bagus dia merarik. Barangkali Imam Nawawi kan dia merarik. Padahal apa dia tahu si Imam Nawawi. Dan banyak sendiri merarik. Karena menurut Imam Nawawi, hukum merarik justru aku mengisyaratkan dalil, mengudarkan dalilnya. Karena lebih nikmat ngarang daripada karongan. Jadi kan bayangkan itu mungkin. Nah, ya, marah misal ada sobot tanggul sampai telus kan jadi merarik dengan ini di luar demak. Di luar demak.
sampai arak salah satu anak tuan guru ke Jalan Merari dengan pedak di dalam aneh gambar beliang ke minyak juru hari ini ada buka terus kengkes keren sini dan ya doang terborek ni borek sekali ni ya doang terborek kitab sini sekali borek ada saya bahkan sopo sampai sekian tahun di mata kultur itu ni dan akhirnya ada bersiang di bidang eta. Nah kecuali terakhir meraih ke anak kurun tamat aliyah, ia dengan mau anak dan guru, ia dengan mau anak. Nah ini menunjukkan bahwa apabila dia mendaratkan berarti ya arah mana, lamun arah mana maka iza al muqtadi wal mana kudimal mana al muqtadi, lamun arah mana maka utamakan mana daripada tuntutan. Termasuk karena ini berarti ngelek darah lengan hidung suama yang pilih delak karena nikman gugur kewajiban bini deman berarti kamu terparan memberikan hak semawa sesuai berat kewajibannya dengan ini di suama. Jadi menurut Nina nih lamun kumrari justru nyebawa ke bank utama negara kalau baik dari kumrari orang semua. Nah, jadi sebenarnya untuk mendekatkan betapa besarnya hak dengan memberi senina. Lagu ini berarti menghinakan dengan ini, tidak menghinakan dengan ini. Tetap adalah justru apabila dengan ini melaksanakan kewajiban terhadap selamanya, ia tahu timbul kemuliaan. Nah justru untuk memuliakan dengan ini misalnya harus dengan memberikan haknya, mengambil hak dengan seninaan dan memberikan kewajiban dengan seninaan. Nah ya nantinya belum jauh dari kaji mahari warasullah supaya berat. Nah jadi ya terjadi masalah mafsadat muqtadi dan mani. Jadi lamun memang kira-kira memudaratkan dengan ini atau memudaratkan dirinya maka haram kadang-kadang memerari. Karena memang hukumnya kan ini wajib, ini sunat, ini mubah, ini makruh, ini haram. Tetap merari nomor terikat isi 5 macam hukum syara. Nah kemudian apabila terjadi tuntutan si sunat-sunat tersebut, maka salah sopo laksana. Kalau sopo laksana, maka milu si telun. Karena misalnya badiatul wudu kayak masjid qabliyah baik qabliyah zuhur qabliyah asar. Dalam dia sempat bau diganti dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah rabbil azim 3 kali. Nah 3 kali baca maka bau tapel ya kekurangan dengan sebab dia mau melaksanakan salat qabliyah wudu langsung subhanallah alhamdulillah 3 kali diganti. Termasuk tahiyatul masjid dan termasuk qabliyah ganti masih ada. Nah lamun dia ganti misalnya kada ya disebut di dalam kitab Matlabul Badrain bahwa keanggur sembahyang baru rakaat langsung qabliyah zuhur timpal ba'da zuhur qabliyah 4 rakaat ba'da zuhur 4 rakaat sekali takbir di rakaat keempat tasyahud kemudian di rakaat kebaru tasyahud untuk sholat. Matlabul Badrain kan kitab Melayu itu tersebut dulu sekaligus salli sama niata rakaatin arba'at rakaatin qabliyatan wa arba'atin ba'diyatan sunnatan lillahi ta'ala. Jadi sekali takbir. Nah, jadi namun Rasulullah memang namun kada salat qabliyah subuh. Jadi patokan. Adapun salat-salat sunat muakkad memang sunatan masih kada ia apabila itu mau. Misalnya dia temu singonela ke abad Yahudi itu mau. Kemudian tahiyatul masjid itu mau. Qabliyah zuhur itu mau. Baru tinggal yang barang selapun. Karena itu memang nikmat sholat misalnya. Kada waski-ski. Kada ia abad Yahudi, kada ia tahiyatul masjid, kada ia qabliyah zuhur. Kada. Nah lagu-lagu itu sempat misalnya kada itu, ya masih ada ganti. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang lurus walinya niki diarah oleh keturunan si mama, baik bisa sampu selaga niki darah mama. Lalu terjadi pernikahannya niki walinya niki dengan turunan Ina niki. Nah, kira-kira bagaimana niki pernikahannya niki? Terima kasih. Memang menjatuhkan talak di dalam iddah yara khilaf daripada para ulama, lamun dek man terujuin malik andai terjatuhan iddahnya teibaratan yana marak nejatuhan alat pemutus le ndek nara barang situ putus. Misalnya niki benar pegat benar niki gak talak kan, tiba-tiba dek man tersambung malik terjatuhan ladik di antara dua pelanggaran ini, kita menjatuhkan. Berarti seolah-olah karena sih pendapat ulama itu tidak jatuh karena diman sambung. Nah, adapun apabila kita mengikuti pendapat si kedua bahwa menjatuhkan talak di dalam iddah arah pengaruhnya, maka berarti jatuh dua talaknya. B dengan terbaik ada malik. Apakah edah talak si pertama atau edah talak si kedua? Apakah edah talak si pertama atau edah talak si kedua? Maka dalam hal ini pun para ulama mengatakan kembali kepada edah talak si pertama. Namun terbaik dengan talak edah si pertama, edah talak si pertama berarti seolah-olah di dalam pengaruhnya talak si kedua. Nah, namun terbaik dengan edah talak si kedua, maka piran mulai terjatuhan si kedua ini ia tahu nanti tekeng penembik daripada edah si pertama. Jadi si kedua ini misalnya wabrona 2 kali head, kira-kira ukuran biasa karing 4 jelo kena head si ketelu, ia tahu dah jatuhan malik. Jadi dia untuk versi kedua dia tak jatuh malik, berarti tunggu wah karing 3 kali head malik. Berarti 5 kali head ada tutup edah untuk 2 talak lagi. 5 kali head. Lalu tetap yang berpatokan kepada 3 kali head. Jadi itulah memang kadang-kadang kita pakai sangat-sangat banyak khazanah ilmiah. Di dalam kitab Rodah memang ada yang disebut bahwa apabila menjatuhkan talak di saat likman terujuin di dalam pengaruh lagunya kalam marjuh sembarangan. Si rajih adalah jatuh karena di masjid tak anggap tidak semangat sekalipun di saat mereka nikmat rujuk. Sehingga apabila meninggal dunia si mama karena ia masih dalam keadaan edah talak rajui atau masih dalam keadaan edah, maka tetap mau warisan si dina itu, tetap mau warisan. Nah, adapun si kedua karena memang wali niki wali nasab, maka harusnya alul usubat. Alul usubat niki di dalam ilmu faraid adalah dengan mama. Karena semua asabah adalah ahli waris mama. Ahli waris ini dinara muasabah kecuali ibnun dan bintun. Kemudian untuk lamuna asabah bil gair. Asabah bil gair. Nah, adapun lamuna lengan nina waris niki parane zawil arham. Zawil arham dia kanggo jadi wali. Dia kanggo jadi wali. Harus pedes ahli usubah. Misalnya mendengar pisahnya sempurna, terus sempuh kedua kali sampai terus-terusnya. Kalau mendengar, ialah pada berlaku hakim, al-waliyu, al-qadi, waliyu malla, waliyah. Nah, cukup juga kawinan itu udah habis.